berapa jumlah orang yang senasib seperti Anda begini, yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya? Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan ya, begitu ya. 20 jutaan. Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Anda wakil DPD Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Ya gini-gini punya SK yang tanda tangani Mbak Mega ya. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. Ke PDI Perjuangan ya kan. Karena saat itu yang senasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Sekarang bagaimana? Nah, sampai sekarang saya belum ada tanda-tanda Mbak Mega untuk memperjuangkan kesalahan, jujur aja ya kan. Jadi itulah, selain tadi pelurusan sejarah, ada pengadilan ya Pak ya. Tapi terakhir juga harus tidak ada lagi diskriminasi lah. Jangan. Pada awalnya, acara Temu Kangen Generasi Bekas Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 3 anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Rifka Ciptaning, Rike Diah Pitaloka, dan Nur Surut, di sebuah rumah makan di Jalan Es Parman, Banyuwangi, Jawa Timur berjalan aman dan lancar. Di penghujung acara, tiba-tiba belasan anggota dari sebuah ormas Islam membubarkan paksa pertemuan tersebut dan mengusir Rike Diah Pitaloka dengan kata-kata kasar yang disertai dengan makian kepada anggota DPR tersebut. Ini ormas apa? Asalnya apa ini? Kesehatan, Pak. Tadi bilang. Iya, saya masalahnya ini masuk ya. Jadi, ngomong Pak, ngomong. Jadi dari saya sendiri ingin memberitahu kepada Mbak, saya menghargai kehadiran Anda di sini. Tapi saya tidak mau bahwa acara ini akan mengubah atau membuatkan suhu politik di tempat lain kalau kami jawab di mana. Jadi sampai orang Jakarta keluar dari Jakarta. Jangan bikin luar di sana. Kalau nanti tanggal 5 Oktober semua ikut Bapak dulu arah-arahan di istana. Satu orang Cakrabirawa, ini benar, berdiri di depan pintu belakang. Siapa yang keluar saya tembak. Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal. Seret-seret sampai depan situ. Taruhlah pinggir jalan situ. Kan marah banget, jadi dia bilang, terus semua serahkan ke negara. Bapakmu sudah diambil, semua serahkan semua ke negara. Jadi itu dijadikan museum. Di tangan saya ini, ya, ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi PKI itu terus melakukan pertemuan-pertemuan mereka. Di Jerman itu kumpullah kelompok-kelompok Solidamor, kelompok-kelompok demonstran yang banyak belajar bagaimana memobilisir masyarakat. Jadi diaspora PKI itu ada yang di Perancis, di sana ada Karmel Budiarjo, ada Ibra Ruli Haidit, ada Suar Suroso, MH Lukman, dan mereka lah yang membiayai seluruh caleg-caleg yang maju lewat PDIP, dan mereka adalah anak dan cucu-cucu PKI yang jumlah mereka sekarang 200 lebih. Pemilu 2024 mereka pasang target sekitar 350 orang. Nah, kalau kita tidak pernah memenangkan dan teman-teman dari P3, PKS, PBB, Partai Umat, yang mungkin kompromi kita Partai PAN maupun Partai PKB. Ayah saya sebagai komandan Panser, saya tahu bagaimana ringasnya mereka ketika masih awal-awal. Kan awal-awal mereka berkuasa, tapi kemudian berbalik. Berbalik itu kira-kira sudah pertengahan atau ya pertengahan tahun 66 lah. Tapi awal-awalnya waduh ringan sekali. Saya ceritakan kan 48 65 sama persis peristiwanya. Mereka memulai kemudian membantai sebanyak ya waduh, banyak kiai, banyak santri, banyak bahkan maaf ya bupati mana itu yang bergaji perutnya dalam keadaan hidup itu.
Ini perlu harus kita gaungkan, kita terus gelurakan, jangan sampai umat Islam mau menerima Kepres 17 tahun 22 dan Kepres Inpres nomor 2 tahun 2023. Yang mulai siapa pasti ada sebab dan akibatnya kan pasti kan. Nah ini kalau Kepres itu bilangnya pemerintah harus mau meminta maaf, terus ada santunan untuk anak-anak keturunan PKI, malah saya dengar itu ada 4 generasi yang akan ini. Kami ini sebetulnya korban ya. Kami lihat ayah kami atau dibunuh di depan kita, di depan anak-anaknya, diseret-seret sampai keluar, dibawa ke lubang buaya, masukin ke sumur lubang buaya. Itu apa bukan pelanggaran HAM ya? Saya sih cuma mau tanya itu aja. Nah terus jangan diputar balikanlah sejarah itu. Anak-anak keturunan PKI itu dia dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa masuk ke kabinet, dia bisa masuk ke DPR atau kemana saja. Ya kami juga nggak pernah ribut kok, tidak pernah ribut. Tapi begitu kami lihat ada Kepres sama Inpres, itu udah jadi produk hukum, ya kami harus mengambil jalur hukum juga. Makanya kami menghubungi Pak Alamsyah, salah satu pengacara kami, ya untuk mengajukan gugatan kami ke MA bahwa itu nggak benar, itu jangan diputar-balikan lah sejarah. Baik. Dengan adanya ke Inpres itu menunjukkan pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi ini ada yang nggak benar kan gitu, ada yang nggak benar. Masa Komnas HAM di sebelah tetangga kita dia nggak tahu di sini ada apa? Dia harusnya periksa dulu dong, cek dulu yang betul. Sebagai seorang pemimpin negara tidak bijaksana, dan bawahannya seperti kantor seperti Pak Menko Polhukam sama aja, malah nantang, silahkan tulis sejarah. Ada kok dananya ini. Saya bilang, oh kami punya kehormatan ya, kami punya harga diri, bukan nyari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi dan kontroversi. Sobat Opsi, episode ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang PKI, Partai Komunis Indonesia. Kemarin kita sudah bahas bagaimana PKI itu lahir, kemudian melakukan pemberontakan pertama di tahun 48, pemberontakan kedua di tahun 65. Ya. Pasca itu apa yang terjadi dengan PKI? Apakah PKI bubar selesai PKI di Indonesia? Ternyata tidak. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas berikutnya. Mengapa sampai Orde Baru memberikan istilah bahaya laten komunis, dan mengapa kemudian sampai dengan sekarang para pegiat anti komunis, para tokoh-tokoh yang memahami tentang komunisme dan PKI itu sering mengingatkan kita tentang bahaya laten komunis dan tak henti-hentinya meminta kepada bangsa dan negara ini untuk tetap waspada terhadap bangkitnya komunis. Sobat Opsi, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada waktu itu faktanya gagal, tidak sesuai dengan skenario. Aidit sebagai ketua PKI pada waktu itu akhirnya diburu oleh TNI dan kemudian berhasil ditangkap dan dibunuh di Jawa Tengah. Para anggota TNI yang sudah tersusupi oleh PKI itu pun diadili, ya, dan dinyatakan bersalah telah melakukan coup, telah melakukan pembunuhan terhadap jenderal dan seterusnya. Nah, pasca itu memang menjadi episode kelam bagi PKI karena PKI semua ditangkapi menjadi tahanan-tahanan politik di era Orde Baru.
Dan hak-hak politik dari PKI pun dihapus. Tidak boleh lagi muncul partai politik, sudah dibubarkan PKI, kemudian tidak bisa lagi bagi mereka untuk masuk di lingkungan parlemen, menjadi anggota DPR, MPR, dan seterusnya. Juga dia dilarang untuk bisa masuk di dalam TNI, polisi, bahkan PNS. Waktu itu dikenal dengan istilah adanya litsus, bahwa ex-PKI maupun keturunan PKI itu dilarang untuk bisa masuk di dalam institusi-institusi tadi. Sehingga dilakukan litsus, penelitian khusus terhadap berkas-berkas mereka. Kalau mereka terlibat dalam PKI, maka selama Orde Baru itu tidak bisa dia masuk di dalam institusi-institusi tadi. Dan tentu saja mereka sebagian besar masih ada di dalam tahanan. Puluhan tahun, ada yang divonis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tergantung keterlibatan mereka di dalam PKI, tergantung keterlibatan mereka di dalam kudeta yang dilakukan, kudeta yang gagal yang dilakukan di tahun 65 itu. Nah, tetapi bukan berarti bahwa mereka PKI sudah selesai, karena faktanya mereka tetap melakukan konsolidasi di antara mereka sendiri. Memang gerakan mereka menjadi agak sulit sepanjang masa Orde Baru, karena Pak Harto pada waktu itu sangat ketat sekali mengawasi tentang itu, menekan pada PKI dan keturunannya untuk tidak lagi menjadi pengacau di dalam negeri ini. Tetapi kemudian seiring berjalan waktu, Pak Harto memimpin negeri ini sampai hampir 32 tahun, dan kemudian mulai muncul indikasi-indikasi masyarakat tidak lagi memberikan dukungan kepada Pak Harto, dan muncullah kemudian rame-rame reformasi tahun 98, maka kelompok-kelompok PKI keturunan itu ikut menjadi bagian yang kemarin menumpang di dalam reformasi itu. Indikasi itu sangat tampak sekali, karena dalam periode pasca reformasi itulah kemudian mereka muncul, mereka menunggangi reformasi. Beberapa catatan sejarah, ada anak-anak muda yang mendirikan partai menjelang akhir-akhir masa jabatan Bung Karno. Pada waktu itu ada PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, kemudian akhirnya itu bersama-sama dengan gerakan reformasi 98. Sobat Opsi, pasca reformasi, dalam konteks ini kita membaca pasca reformasi itu sebagai pasca lengsernya Presiden Soeharto. Artinya pangsa lengsernya Orde Baru. Bagi para pejuang reformasi, sesungguhnya reformasi itu adalah titik tolak bagi dia untuk lepas dari pemerintahan Soeharto yang waktu itu dinilai otoriter, yang dinilai militeristik, yang dinilai tidak memberikan ruang yang besar bagi demokrasi. Maka bagi para reformis itu menginginkan suatu bentuk pemerintahan yang lebih bisa memberi ruang bagi mereka, bagi masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Karena dinilai di dalam pemerintahan Soeharto oleh para reformis itu, para aktivis tahun 98, Pak Harto ini sudah saatnya lengser karena sudah tidak ada lagi kemajuan-kemajuan. Memang pada waktu 98 itu terjadi krisis-krisis ekonomi dan krisis politik waktu itu. Kita tidak hendak membahas tentang itu karena soal itu pasti akan timbul perdebatan di sana. Sangat debatable terkait tentang pemerintahan Pak Harto ini bagaimana dan bagaimana. Faktanya tahun 98 Pak Harto berhenti dari jabatannya dan kemudian pemerintahan berganti. Pak Habibie menjadi presiden transisi pada waktu itu. Dan kemudian pada era itulah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya.
pasca Presiden Habibie. Presiden Habibie hanya masa transisi, dia membuat banyak undang-undang dalam rangka memperbaiki kondisi Indonesia. Nah, salah satu di antaranya adalah melaksanakan pemilu dengan jumlah partai yang banyak. Pemilu pertama kali di era reformasi tahun 99. Dan dalam pemilu 99 itu muncul sebagai pemenang adalah PDI Perjuangan. Nah, munculnya PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu itu akhirnya melalui proses-proses politik di DPR, MPR, maka kemudian akhirnya muncul pemerintahan yang baru pasca Presiden Habibie. Pada waktu itu melalui sebuah mekanisme MPR, melalui mekanisme pemilihan di MPR, karena memang undang-undangnya waktu itu belum berubah, maka presiden itu adalah mandataris MPR, maka presiden yang terpilih pada waktu itu Gus Dur, kemudian wakilnya adalah Megawati. Nah, itulah pemerintahan pertama di tahun 99, ya, pasca pemilu 99. Nah, di mana PKI saat itu? Nah, tentu PKI tidak serta-merta muncul, walaupun indikasi-indikasi keberadaan PKI itu ada. Tentu tidak bisa serta-merta pada waktu misalnya PKI berdiri lagi sebagai partai, walaupun kebebasan mendirikan partai pada waktu itu sangat terbuka. Faktanya peserta pemilu tahun 99 itu ada 48 partai politik. Nah, luar biasa. Tapi PKI nggak ada di sana. Lalu kemana orang-orang PKI menyalurkan aspirasinya? Nah, ini dalam catatan media kita ada satu wawancara dengan salah satu tokoh anak PKI ya, bernama Ripka Ciptaning. Dalam suatu wawancara dengan stasiun televisi tertentu, dia membuka diri, memberikan informasi secara terbuka bahwa ex-PKI dan anak-anaknya yang jumlahnya pada saat itu di kisaran 15 juta, bahkan mungkin kalau dihitung dengan cucunya itu mencapai angka bisa 20 juta. Mereka itu menyalurkan aspirasinya kepada partai politik yang waktu itu dinilai membawa semangat yang bisa mewakili mereka, membawa semangat perlawanan dalam konteks waktu itu melawan Orde Baru. Siapa partai itu? Dengan jelas dia sebutkan di sana bahwa ikon perlawanan terhadap Orde Baru pada waktu itu adalah Megawati, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dijelaskan oleh Ripka bahwa aspirasi dari orang-orang ex-PKI dan anak-anaknya itu dibawa melalui PDI Perjuangan. Nah, statement itu sampai dengan sekarang ada jejaknya. Jadi nanti bisa dilihat di sini, akan kita tampilkan juga videonya, itu cuplikan videonya. Artinya apa yang disampaikan oleh Ripka itu menunjukkan bahwa mereka ex-PKI dan anak-anak PKI itu masih eksis dengan gerakan mereka yang dalam konteks ini adalah gerakan-gerakan melawan Orde Baru pada waktu itu. Dan ya tentu saja karena Orde Baru pada waktu itu dianggap sebagai yang memupus harapan PKI, yang melawan PKI. Maka yang diambil adalah antitesanya dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Dalam perjalanannya kemudian akhirnya memang dalam pemilu 99 PDI Perjuangan menang. Dia tampil sebagai pemenang pemilu. Nah, Sobat Opsi, tak banyak yang memberikan satu perhatian terhadap hal ini. Bahwa kemenangan PDI ternyata itu sebagian besar disupport oleh ex-PKI. Ini sensitif sekali ya, kalimat ini sensitif sekali. Saya tidak ingin
ini menjadi sebuah seolah-olah ini adalah pemelintiran atau ini sebuah fitnah. Tidak. Jadi nanti bisa dilihat sendiri bagaimana Repka itu menyampaikan narasinya tentang hal ini. Ya. Oke. Kemudian berjalanlah pemerintahan Gus Dur. Tapi Gus Dur nggak lama dan kemudian terkena kasus Bulog Gate yang itu pun debatable dan kita tidak tahulah, kita tidak hendak membahas itu sebetulnya siapa yang benar siapa yang salah, tapi faktanya kemudian Gus Dur harus lengser dan yang kemudian menggantikannya adalah Megawati, ketua PDI Perjuangan yang kemudian menjadi presiden sampai dengan selesai masa jabatan 2004. Nah, kemudian bergeser kepada Pak SBY 2 periode, kemudian bergeser ke Pak Jokowi 2 periode dan sekarang sudah menjelang 1 tahun menjelang akhir masa jabatannya. Nah, di mana PKI? Di dalam diskursus akademik maupun di media-media sosial selalu diingatkan bahwa PKI itu tetap harus diwaspadai keberadaannya. Dan di dalam diskursus itu selalu terlibat perdebatan di sana. Sebagian mengatakan PKI sudah nggak ada. Selalu dikatakan PKI itu sudah nggak ada, sudah dilarang, sudah dibubarkan tahun 65. Tetapi sebagian yang lain yang dengan data-data valid, dia menyebutkan bahwa PKI tetap ada, tetap eksis, tetapi dia sedang berjuang dengan cara-cara di bawah permukaan. Ya. Banyak sejarawan, banyak tokoh yang mendalami tentang komunisme dan PKI itu memberikan statement-statement tentang itu. Sebut saja beberapa nama yang selama ini selalu membahas tentang itu. Misalnya sejarawan Profesor Aminuddin Kasti. Dia menyebut bahwa PKI itu PKI boleh dibubarkan, tapi ideologinya tetap akan berkembang dan pengikutnya tetap akan ada. Bahkan mungkin nanti sampai akhir zaman. Maka PKI harus tetap diwaspadai. Begitu juga Pak Arukat Jaswanti Surabaya itu juga menyampaikan tentang hal itu. Bahkan Pak Arukat itu bersama Pak Aminuddin Kasti, bersama beberapa tokoh yang selalu mewaspadai tentang PKI itu, berhasil menghimpun beberapa indikasi bahwa PKI itu tetap ada. Contohnya apa? Mereka selalu berupaya mempengaruhi pemerintahan yang sah sejak zaman Bu Mega sampai dengan Pak Jokowi. Mereka itu ada dan berada di bawah permukaan. Memang dia tidak menggunakan baju PKI, dia tidak menggunakan partai PKI secara vulgar seperti itu. Tetapi mereka membawa misi-misi PKI. Contohnya apa? Misalnya, mereka selalu berupaya mempengaruhi pemerintah untuk meluruskan sejarah. Itu bahasanya mereka. Meluruskan sejarah bahwa PKI itu tidak memberontak tahun 65. Yang memberontak tahun 65 itu justru adalah TNI. Dia selalu berusaha membawa narasi itu. Mereka mengatakan bahwa PKI itu difitnah. Seperti yang disampaikan oleh Repka sendiri. Repka dalam wawancara itu juga mengatakan bahwa mereka menginginkan pelurusan sejarah. Itulah, Repka sebagai anak PKI saja sudah secara jujur mengatakan bahwa tahun 65 itu mereka tidak merupakan pelaku, tapi mereka sebagai korban. Dan mereka menginginkan pemerintah itu meluruskan sejarah itu. Jadi apa statement dari Profesor Aminuddin Kasti maupun Pak Arukat Jaswanti tentang keinginan dari PKI untuk meluruskan sejarah versi mereka, artinya dalam konteks orang-orang yang mengerti tentang PKI itu sendiri, yang selama ini mengatakan PKI sebagai pelaku kudeta, itu menunjukkan bahwa PKI itu tidak pernah berhenti untuk meneruskan perjuangannya. Perjuangan yang pertama adalah mereka menginginkan sejarah ini ditulis sesuai keinginan mereka, di mana PKI oleh mereka dianggap sebagai bukan pelaku kudeta, melainkan dia menjadi korban saja. Itu keinginan mereka. Dan
melalui penyusupan kepada pemerintahan, mereka kemudian melakukan desakan-desakan kepada pemerintah agar pemerintah meluruskan sejarah, dan kemudian pemerintah meminta maaf kepada PKI karena telah terjadi pelanggaran HAM di masa yang lalu. Nah, mereka berhasil mempengaruhi pemerintah. Pada waktu itu di zaman SBY itu, sempat SBY itu hendak membuat kebijakan meminta maaf. Tetapi akhirnya batal karena banyak tokoh-tokoh yang melarang SBY, ya, meminta SBY untuk tidak melakukan itu. Tetapi mereka tidak pernah berhenti. Mereka misalnya meminta kompensasi. Jadi mereka melakukan gerakan-gerakan sejak zaman Bu Mega yang berlanjut ke SBY. Pada waktu itu sempat hendak mengajukan RUU KKR, rencana undang-undang tentang rekonsiliasi, intinya seperti itu. Tetapi oleh tokoh-tokoh pada waktu itu dihalang-halangi dan akhirnya tidak berhasil disetujui KKR. Karena di dalam isi dari RUU KKR itu lebih banyak menunjukkan seolah-olah bahwa peristiwa 65 itu bukan peristiwa KUB dari PKI. Jadi memposisikan seolah-olah PKI itu menjadi korban. Ini yang tidak disetujui oleh para sejarawan yang mengerti betul bahwa 65 itu memang murni KUB dari PKI. Tetapi PKI berusaha dari waktu ke waktu untuk memutar balik itu. Nah, alhamdulillah RUU KKR itu bisa ditolak. Tetapi ada kebijakan pemerintah yang itu mengikuti Amnesty Internasional atas tuntutan dari kelompok PKI tertentu. Akhirnya ada kompensasi-kompensasi berupa pembayaran uang tertentu secara berkala kepada PKI ataupun keturunan PKI. Dan itu faktanya sampai dengan sekarang itu sebenarnya ada, tapi tidak diberitakan, tidak muncul di media. Nah, coba nanti kita telusuri. Kalau ingin mengetahui itu, nanti kita telusuri bersama. Ada itu. Dan kemudian gerakan-gerakan yang ingin memunculkan eksistensi PKI itu sebenarnya masih banyak. Contoh adanya keinginan dari mereka untuk menghapus kolom agama di dalam KTP. Siapa sih yang paling tidak suka agama itu dimunculkan di KTP? Ya PKI, siapa lagi kalau bukan itu. Kemudian di dalam buku-buku sejarah tentang tulisan G30 SPKI yang itu sebetulnya untuk menunjukkan gerakan 30 September, makarnya PKI yang membunuh jenderal itu dilakukan oleh PKI. Tetapi di dalam buku-buku sejarah sempat bisa dihilangkan istilah PKI itu, hanya menjadi G30S tanpa menyebut PKI sebagai pelakunya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada PKI yang mempengaruhi pemerintah untuk merubah buku itu. Nah, kemudian juga adanya statement pejabat negara yang mengatakan bahwa yang menjadi lawan utama Pancasila itu adalah agama. Ketua BPIP itu mengatakan seperti itu. Lawan utama dari Pancasila adalah agama. Ini statement apa? Nah, ini jelas-jelas menunjukkan ada indikasi munculnya pikiran-pikiran komunisme yang mempengaruhi pikiran ketua BPIP itu sehingga muncul statement seperti itu. Nah, kemudian muncullah RUU HIP tahun 2020-2021 itu muncul RUU HIP yang di sana ingin melakukan perubahan terhadap Pancasila melalui undang-undang. Bagaimana tidak? Misalnya
Sila pertama kita, Pancasila, itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi melalui RUU itu ada narasi untuk merubah sila pertama itu dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sudah melenceng. Juga bahkan di sana dimunculkan lagi wacana untuk merubah Pancasila itu menjadi Trisila, bahkan Ekasila. Itu sebuah cerita masa lalu yang sebenarnya sudah dikubur dalam-dalam, tetapi justru dimunculkan lagi tahun sekian di eranya Pak Jokowi melalui RUU HIP. Alhamdulillah bahwa RUU ini akhirnya ditolak oleh massa umumnya umat Islam. Dilakukan penolakan itu sehingga waktu itu tidak jadi disahkan. Nah, di luar itu masih ada yang terbaru bahkan. Ya, terbaru 2022 pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan kepres keputusan presiden nomor 17 tahun 2023 yang isinya adalah tentang penyelesaian non yudisial terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. Nah, kepres ini memang bunyinya seperti itu. Seolah-olah ini adalah suatu tindakan positif dari pemerintah untuk membela para korban HAM berat di masa lalu. Seolah-olah seperti itu. Tetapi kemudian ini menjadi sorotan para aktivis yang selalu mencermati dan mewaspadai bangkitnya lagi komunis, di mana di dalam butir-butir 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu ternyata yang nomor 1 adalah pelanggaran HAM berat tahun 65. Ini sangat mengagetkan bagi para aktivis yang tetap ingin menegakkan hukum di Indonesia, tetap ingin menolak kehadiran PKI di Indonesia, dan ingin tetap meluruskan sejarah pada jalan yang benar. Dalam arti PKI itu pemberontak, PKI itu pelaku kudeta 65, jangan kemudian macam-macam mau diluruskan menjadi korban dan sebagainya. Dan di sini ada narasi bahwa seolah-olah PKI itu menjadi korban dari pelanggaran HAM berat di tahun 65. Nah, kepres ini muncul tentu bukan otomatis ada, melainkan itu adalah dari proses begitu halusnya PKI itu mempengaruhi pemerintah. Saya tidak hendak mengatakan pemerintahan sekarang PKI, saya tidak hendak mengatakan seperti itu. Tapi pemerintah dalam hal ini terlena oleh bisikan, desakan yang halus dari PKI untuk membuat statement bahwa tahun 65, peristiwa 65 itu adalah telah terjadi pelanggaran HAM berat. Dan kemudian muncullah kepres itu, di mana keputusan presiden itu mengakui tentang adanya pelanggaran HAM berat 65 itu, dan kemudian nantinya akan melakukan tindakan-tindakan untuk memberikan kompensasi terhadap korban-korban pelanggaran HAM berat tahun 65. Pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, kira-kira yang jadi korban HAM berat itu siapa? Nah, peristiwa tahun 65 itu jelas-jelas itu dalam kacamata politik internal maupun internasional itu adalah peristiwa kudeta. Dan kalau kemudian terjadi pembunuhan terhadap PKI, ya pengadilan terhadap PKI itu karena PKI kemarin telah membunuh jenderal itu. Kemudian PKI sudah merugikan umat Islam dengan melakukan pembunuhan, gerakan-gerakan di bawah membunuh ulama-ulama dan umat Islam. Kalau sekarang kemudian seolah-olah itu adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang-orang PKI, maka akan salah. Itu kebijakan pemerintah ini akan keliru. Nah, ini menunjukkan bahwa PKI itu nggak tinggal diam. Sobat Opsi, apa yang saya ungkap di sini, sesungguhnya ini adalah sebuah wacana, sebuah pembahasan yang bukan kita ini bermaksud untuk membuka luka lama, tetapi kita ingin mengingatkan pada siapapun bahwa PKI tidak pernah berhenti untuk tetap hadir di negara ini.
Dan mereka meskipun tidak mendirikan partai, tetapi dia dompleng, dia bonceng kepada partai yang ada, yang bisa menyalurkan aspirasi mereka, yang bisa membawakan aspirasi mereka. Dan sudah jelas tadi aspirasi mereka didomplengkan ke mana. Itu yang terjadi. Dan kita melihat bahwa di dalam pemerintahan yang sedang di dalam tekanan-tekanan dari PKI ini, kita melihat banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru merugikan rakyat banyak. Nah, itu juga tentunya perlu kita waspadai. Jangan-jangan memang PKI ini sudah sedemikian rupa menghegemoni parlemen dan kemudian membuat pemerintah menjadi tidak berkutik di sana, akhirnya mengikuti keinginan-keinginan PKI yang itu bertentangan sesungguhnya dengan konstitusi negara kita. Saya kira itu yang menjadi bagian kedua dan terakhir dari episode kita membahas tentang PKI. Tetap waspada atas kebangkitan PKI, karena sesungguhnya PKI itu tetap ada walaupun tanpa pakai label PKI, tetapi PKI gaya baru dengan cara yang baru tetap ada di negeri ini, harus kita waspadai, karena kalau kita terlena maka kita akan tergilas dengan PKI dan PKI akan mampu mendirikan negara komunis di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Kita semua tentu tidak menginginkan hal itu terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.